Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita kembali membaca sejarah idola kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, setelah kita di pembahasan hijrah dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua ke kota Habasyah atau yang saat ini Ethiopia, maka saat ini kita melanjutkan di bab yang ke-28, Islamu Malikil Habasyah, Islamnya Raja Habasyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, lamma alimat Quraisyun bihijratil muslimina ilal Habasyah. Ketika orang-orang kafir Quraisy ini mengerti tentang kabar bahwasanya sahabat Nabi Muhammad SAW, para muslimin ini hijrah ke kota Habasyah yang pada saat ini yaitu Ethiopia, arsalu rajulaini bihadaya. Mereka tidak diam, mereka tetap bertujuan untuk menghalangi dan mencegah. Dengan cara apa? Dengan memerintahkan dua orang bihadaya, dan membawa hadiah, talaban minhu, dan bertujuan untuk memohon kepada Raja Habasyah ayyaruda man hajara minal muslimin, agar orang-orang yang hijrah dari kelompok orang muslim ini disuruh kembali, ditolak. Fa'aban Najasyi taslimahum. Namun dari hal itu Raja Najasyi menolak dari permohonan itu atas keinginan orang-orang kafir Quraisy itu untuk memasrahkan mereka. Bada'an akhbarahu Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mana setelah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat plus saudara sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, telah mengabarkan apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bihaqiqati dinil islami, dengan kebenaran agama Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qara alai awwala surati Maryam, dan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga membacakan kepada mereka yaitu awal dari surat Maryam. Faraja'a khaibain, utusan dari orang-orang kafir Quraisy ini, dua orang utusan ini, kemudian mereka kembali dalam keadaan tangan hampa, sia-sia. Di antaranya yang diutus oleh orang kafir Quraisy ini kemudian kembali dengan sia-sia. Wa aslaman Najasyi, dan Raja Najasyi ini masuk Islam. Wa ma ma'u minal kisisina waruhban fi zalikal waqti as-sanatu sabi'a minan nubuwah. Justru dari kesia-siaan tujuan dari orang kafir Quraisy ini tertolak, alhamdulillah masuknya Islam Raja Najasyi, dan bersama Raja Najasyi tersebut ialah dari pendeta maupun rahib. Di dalam waktu itu masuk Islam pada tahun ke-7 dari kenabian. Fa'anzalallahu fi hakim, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya dalam kebenaran mereka, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara, yang mana di ayat tersebut disebutkan pasti akan kalian dapati pula orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, yang mana mereka berkata, sesungguhnya kami adalah golongan orang-orang Nasrani. Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana. Hal itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan rahib. Wa annahum la yastakbirun, dan juga di antara mereka ini tidak menyombongkan dirinya, senantiasa menerima kebenaran-kebenaran apa yang telah didengarkan oleh mereka, apa yang didapati oleh mereka. Summa matan Najasyi fasalla alaihi Rasul. Kemudian setelah masuknya Islam Raja Najasyi ini, tidak lama kemudian meninggal dunia. Fasalla alaihi Rasul, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam salat ghaib. Lamma a'lamhu Jibrilu biwafati, ketika malaikat Jibril mengabarkan atas kewafatannya Raja Najasyi tersebut. Wa hada aslu salatil janazah alal ghaib, dan ini merupakan awal kali salat jenazah ghaib, ketika awal mulanya Nabi Muhammad SAW yaitu mensolati Raja Najasyi. Di kisah yang di bab ke-28 ini perlu diketahui bahwasanya
alangkah luar biasanya para sahabat Rasulullah SAW, yang mana Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Habasyah dan berdakwah ke Habasyah, ke daerah Ethiopia. Rasulullah SAW memberikan izin dan menyampaikan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikisahkan ketika Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib menyampaikan kepada Raja Najasyi, Raja Habasyah tersebut, kunna qauma ahlul jahiliyah. Sebenarnya kami ini dulu, wahai raja, adalah penduduk jahiliyah, pengikut jahiliyah. Na'budul asnam wa na'kulul maitah. Yang mana orang jahiliyah pada saat itu terkenal menyembah berhala dan makan bangkai. Wa na'til fawahish wa naqta'ul arham. Di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah yaitu senantiasa mendatangi hal-hal yang buruk, yang keji, wa naqta'ul arham, dan memutus tali silaturahim. Kemudian manusia al-jiwar, memperlakukan keburukan kepada tangga-tangga, wa ya'kulul qawiyyu minna dhaif. Yang menang, yang kuat itulah yang menang, yang bisa makan. Yang lemah tidak mampu untuk makan, maka dibiarkan. Kemudian dari itu sampai hatta ba'atsallahu ilaina rasulan minna na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus suatu utusan yang mana dari kami itu kami tahu betul bagaimana nasabnya utusan Allah Subhanahu wa taala, wa sidqahu, dan kejujurannya, kebenarannya, wa amanatahu, dan sifat amanahnya, wa afafahu, kehormatannya yang berada pada utusan Allah yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, linuwahidahu, untuk mengesahkan, dan kita semuanya dikenalkan tentang ajaran-ajaran bisidqil hadis, dengan kejujuran, wa adail amanah, dan menegakkan amanah, wa silaturrahim, dan menyambung silaturrahim, wa husnil jiwar, berbuat baik kepada tetangga, wal kaf anil maharim, dan kemudian kita dilarang, dicegah dari hal-hal yang diharamkan semua, wa nahana anil fawahish wa qawli zur, dan kita juga dilarang dengan untuk mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, wa qawli zur, dan ucapan-ucapan yang keji pula, yang buruk, wa akli malal yatim, kita dilarang untuk memakan harta-harta anak yatim. Semua di antara kita ini diajarkan dengan sebaik-baiknya ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan cerminan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dibuktikan oleh sahabat Nabi, ya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib dan yang lainnya, sehingga dari sana turunlah hidayah kepada Raja Najasyi dan siapa yang bersama Raja Najasyi tersebut, hingga masuk Islamnya Raja Najasyi dan meninggal dalam keadaan Islam. Hikmahnya, betapa semangatnya para sahabat Nabi Muhammad SAW dengan luar biasanya gangguan, teroran, cacian yang disampaikan oleh orang-orang kafir ditujukan kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Akan tapi Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya tidak sama sekali putus asa untuk menegakkan agama Allah, untuk menyebarkan yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, wahai para ikhwan, para saudara-saudara semuanya, mari kita untuk terus semangat mencerminkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, menyebarkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, berharap agar kita semua mendapatkan keberkahan dari sahabat yang mulia, sahabat Nabi Muhammad SAW, serta mendapatkan nadrah dari Rasul SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.